Jadi Bro Idama ini ketika saya persilahkan Pak Idama, silahkan Anda bertanya sepuasnya. Dia nggak mau. Katanya saya ini tipikal Kristen yang pengen ditanya. Jadi dia pengennya ditanya mulu. Tapi ketika ditanya jawaban kagak nyambung. Oke, boleh nggak bertanya seketika Pak Idama orang Sunda yang beragama Kristen? Ada satu lagi Bang Yan, ini ada satu lagi dulu nih disapa Melani. Oh iya. George. Bang George, selamat siang Bang George. Bang George. Iya, Islam atau Kristen Bapak? Kristen Kak. Oke, dilanjut. Umi Chan dan Jod. Iya Pak George ya, instruksi ngomongnya gantian ya. Pak Idama dulu, Anda nyimak dulu. Oke, ya. sebentar. Anda bisa menanggapi. Pak Jod di mute dulu Pak Jod. Saya bertanya pada Pak Idama, orang Sunda beragama Kristen. Ada tanya saya, apakah Sunda asli atau gimana ya? Itu yang pertama. Saya bertanya begini Pak Idama. Pak Idama ini Kristen pengikut Yesus atau pengikut Paulus Pak? Silakan. Iya Pak Yan, saya mah bukan orang Sunda Yan. Oh, pantesan ya. Orang KW. Iya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Lanjut aja. Makanya bukan orang Sunda asli. Silakan Pak, jawab aja. Bapak pengikut Paulus atau Paul atau Yesus? Silakan. Iya sama itu Pak Yan. Pak Yan tangannya sebelah kiri apa sebelah kanan? Maksudnya? Tangan Pak Yan itu sebelah kiri apa sebelah kanan? Tangan saya dua Pak, kanan kiri terus. Yang tangan yang mana? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Tangan itu kanan kiri juga tangan Pak. Karena saya masih utuh, alhamdulillah masih utuh. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada mata kanan, ada mata kiri. Kalau saya lagi bolor nih Pak ya, kan saya bolor nih. Saya akan diperiksa satu-satu, sebelah kanan minnya berapa, sebelah kiri minnya berapa, kan itu. Yang pertanyaan macam apa? Iya. Ini, pertanyaan. Cuma saya begini, apakah Anda pengikut Yesus atau Paulus gitu loh? Silakan Pak. Itu juga sama juga Pak, yang pertanyaannya macam apa ini? Masa pengikut Yesus pengikutnya Paulus kan itu ibarat dengan sangat simpel Pak, sangat simpel. Yesus tidak mengatakan bahwa dia Tuhan, Paulus mengatakan dia Tuhan, kan simpel Pak. Jadi Bapak bawa mengikuti ajaran yang mana gitu loh, ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Silakan. Oh, harusnya pertanyaannya tadi begitu Pak Yan. Misalnya begini, kalau Yesus mengatakan begini, kalau Paulus mengatakan begini, kira-kira yang mana ini gitu. Ya lanjut, jangan malah nyalahin pertanyaan. Iya, silakan. Pertanyaan lanjut, jawab. Nanti terlihat Pak kok gini Pak, terlihat saat ini ajarannya begini, ajaran Yesus begini, ajaran Paulus begini, pengikut Yesus begini, pengikut Paulus begini. Itu sangat terlihat. Silakan Umi, itu aja Mi. Lanjut Mi. Iya. Baik Pak Yan, kalau begitu Pak Yan coba dijelasin ajaran Yesusnya itu kayak apa yang pertama dulu. Nanti kita bandingin dengan ajaran si Paulus kayak apa, kayak gitu. Soalnya saya belum tahu ini yang Bapak ketahui tentang ajaran. Oke, Bapak tolong ajarkan saya bertanya ke Bapak bertanya saya, tolong ceritakan. Bapak ini gimana nih? Saya bertanya, Bapak bertanya lagi. Silakan Bapak terangkan ajaran Yesus begini, ajaran Paulus begini, silakan. Oh, berarti pertanyaannya, tolong Pak Idama jelasin dong ajaran Yesus gitu. Enggak, dua-duanya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, silakan. Berarti ada mungkin dua saya, iya ada dua Pak. Silakan. Gak mungkin kalau saya ngebandingkan ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad, nggak mungkin Pak. Nanti dulu. Supaya Bapak, supaya terlihat Bapak ini betul-betul Kristen adalah dari ajaran Yesus apa ajaran Paulus gitu, silakan. Baik Pak Yan. Jadi kalau mau tahu ajaran Yesus ya mungkin di Alkitab saja yang mengatakan ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal pikiranmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ajaran Paulus, kalau menurut Alkitab,
mengajarkan tentang Injil yang benar. Injil yang benar itu Yesus mati, kemudian dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Karena itu Paulus pernah bilang, jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kepercayaanmu dan engkau masih hidup di dalam dosa. Kira-kira begitu Pak Yan. Sudah, itu aja. Iya, cuman itu Pak Yan. Oke. Tadi yang ajaran Paulus gimana Pak? Tadi tolong dibalikin sebentar. Enggak, sedikit aja Pak. Sedikit Tadi Pak Yan aja. kemana? Ada. Saya bertanya, apakah sama dengan ajaran yang tadi? Kok Yesus kasihilah Tuhanmu, kan itu Yesus, ya kan? Terus cari yang sama lagi Pak. Di Paulus itu di mana? Yang perkataan Yesus itu di Paulus, silakan. Yang sama Pak. Tadi kan orang yang mati Pak. Coba sebutkan lagi Pak. Gak usah ketawa Bapak. Silakan. Dicari Pak, yang sama dengan perkataan Yesus gitu loh Pak. Itu. Oh, tidak ada persamaan kata Yesus. Oh, nggak ada persamaan. Gitu dong dari tadi. Karena dia awal mengasihi Tuhan, yang dua soal orang yang mati dan hidup kembali dalam 3 hari, kan itu tadi yang Bapak sebutkan. Betul ya? Berarti kan nggak sama Pak. Ya, menurut Bapak sama atau enggak? Iya, tadi kan Bapak tanya ajaran Yesus apa, terus ajaran Paulus apa. Coba ajaran Paulus memperkuat ajaran Yesus enggak di situ? Silakan. Berarti pertanyaan berikut nih. Enggak. Coba memperkuat enggak? Sama enggak gitu loh. Berarti berbeda kan Pak? Ajarannya berbeda kan? Betul? Ya, tenang Pak Yan, tenang, jangan digas Pak. Enggak, memang suara saya begini Pak. Enggak, pertanyaan Pak Yan itu mau saya bilang loncat-loncat nggak bagus juga. Saya tidak pernah loncat-loncat dari situ, dari tadi ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus mengatakan kasihanlah Tuhanmu gitu kan dengan segenap hati dan akal budimu kan gitu. Nah, apakah ada juga ajaran Paulus yang terus meneruskan ajaran Yesus gitu loh? Tapi kan nggak ada. Ajaran Paulus begini, orang mati itu kan akan bangkit kan gitu di antara orang mati kan gitu. Salah Pak. Betul. Salah. Sama nggak? Menurut Bapak sama nggak di situ? Ya salah. Nggak apa-apa deh, saya ulang ya. Ya sudah. Jadi... Salah ya. Jadi gini Pak Yan. Ajaran Yesus mengatakan di Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang keduanya, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu pengajaran Yesus. Sekarang ajaran Paulus mengatakan apa? Paulus bilang begini ajarannya. Paulus mengatakan pengajarannya bahwa Yesus telah mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Karena itu mengatakan jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kepercayaanmu dan engkau masih hidup di dalam dosa. Halo Pak Yan? Sudah? Kumaha? Sudah? Ya, tadi Pak Yan kan minta pertanyaan itu saya jawab. Nah, itu tadi salah ya. Iya sudah. Ada pengajaran pagan Baal Taraz yang mengatakan dewa dan manusia meninggal dan bangkit dan mencurahkan darah. Itu dari misteri pagan, ajaran pagan, Pak. Apakah Yesus dengan ajaran pagan ini masuk? Atau Yesus dengan Paulus dengan ajaran pagan ini masuk? Yang mana yang menurut Bapak yang masuk?
Aduh, Bunda, aduh. Bunda Rahma. Suara siapa itu? Oke. Enggak, ini hati-hati ya. Banyak sekali saudara-saudara Muslim kita yang kasih koin. Kemudian banyak yang follow ini, padahal ini komal kafir yang mau pakai akun Bang Zuma. Dia di sini sengaja kayak bermain nih ya, mau koin. Coba tengok ini. Aku belum bisa buka kamera ya, coba aku kasih lihat. Sahabat Bang Zuma, terus followernya ini puluhan ribu. Dan yang kasih nipu gift kemarin di bawah yang nipu Muslim. kemarin. Yang kasih gift di bawah Muslim loh. Ya Allah, ya Rabbi. Iya, suaranya mirip karena dia pakai songkat yang ini. Tapi ada yang kasih tahu tuh kau penipu itu. Banyak kasih kau koin, orang Muslim kasih koin. Yang support di bawah ini coba lihat ininya sudah. Itu yang sahabat Bang Zuma itu ya, yang dia cloning ya? Iya. Iya. Yang cloning bener. Yang like ini sudah 100 lebih kah? Di like terus. Jadi ya. Aku aja tadi follow loh, baru ku unfollow. Banyak Ya kasih ampun. gift. Masya Allah, orang-orang Islam kasih gift dia. Ya Allah ya Rabbi. Dia nggak tahu kalau ini bukan gurunda. Itu kan suaranya kan kayak mirip-mirip. Orang-orang Islam banyak kali, coba tengok. Aku aja terkecoh loh, barusan ku tengok, astagfirullah. Itu Aku dia baru yang unfollow. kenal banget. Ini Bunda Rahma, apalagi orang yang nggak ngerti. Pengikutnya ini 25K dari Islam. Nggak bisa dikasih Islam tahu dari ya. Islam susah banyak juga kali ya. dari Islam pengikutnya. Ya, Astagfirullahaladzim. Coba aku bisa buka nih. Orang-orang Islam pengikutnya semua Mama Yang kasih koin itu tadi nih. Aku sayang nggak bisa lagi buka. Ini akun baru juga ternyata ya. Aku naik dengan akun ini ternyata akun baru. 4 semua akunku yang ribuan Kena itu juga ya? pengikutnya kena tadi pagi. Itu dia. Cuma nunjukin data-data ini apa namanya? Ya udah lanjut Aduh, Bunda. kasihan. Lanjut. Aha. Tadi dia sampai mana tadi Bang Idamah? Jadi ini namanya ya sahabat Bang Zuma 1. Jangan unfollow ya teman-teman yang sudah unfollow sahabat Bang Zuma 1. Itu kafir nyamar. Lanjut. Kalau nggak salah sahabat Bang Zuma asli itu official di situ. Ya. Ada officialnya. Ayo lanjut lagi diskusi. Ya, Silakan Umi lanjut aja Mi. Kenapa udah nyerah? Bukan, enggak, itu silakan. Ada yang mengatakan gini. Ajaran pagan itu Baal Taras itu mengatakan Iya, yang dibahasnya apa ini Bang Idama? dewa manusia, gitu kan? Mati dan bangkit. Apakah sama dengan apa yang diajarkan Paulus tadi? Silakan Bang Idama. Silakan Bang Idama, apa yang dibahas? Sorry tadi Umi nggak simak sih antara anak dulu. Gimana Bang Idama, apa yang mau dibahas? Iya, justru itu Bu. Pak Yan bertanya, saya bingung pertanyaan-pertanyaannya itu kan begitu, makanya saya nunggu bolanya aja kan gitu, bola pertanyaan. Sekarang ada pertanyaan dia. Kalau pertanyaan aku sih simpel ya, Kristen ini pengikut ajaran Yesus atau pengikut ajaran Paulus? Kristen. Ya, hampir sama itu Mi. Seperti Enggak, pengajarannya saja bertolak belakang Bang. Ya kan? Nah, justru itu yang akan kita pilah. Kita letakkan di meja, di satu meja bundar. Nah, ajaran Yesus itu seperti apa? Kita jabarkan, baru kita jabarkan di atas meja yang sama ajaran Paulus seperti apa. Nanti kita lihat apakah di mana persoalannya. Kan saat ini kan belum dijabarkan. Tadi saya jabarkan. Jadi aku ambil satu atau dua contoh aja ya. Contohnya Paulus itu dengan beraninya dia membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus sendiri dia adalah orang yang menggenapi hukum Taurat, pelaku hukum Taurat.
Ya Yesus, karena Yesus tidak membawa ajaran baru, Yesus melanjutkan milah daripada Moses. Ya, makanya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, kemudian diulangi lagi pengajaran itu di dalam Markus 12:29 tentang Sema. Sema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Ini adalah pelajaran terpenting karena konsep ketuhanan. Ya, jadi konsep ketuhanan yang diajarkan Moses di dalam Ulangan pasal 6 ayat keempat, kemudian konsep Yeshua HaMasyiah juga di dalam Markus 12:29 adalah pengajaran tentang ketauhidan, ya kan? Kenapa jadi ada ajaran tentang Trinitas begitu? Sementara dua utusan Allah ini tidak pernah mengajarkan trans persona una substantia, begitu kan? Tiga oknum dalam satu hakikat, tidak ada. Nah pertanyaannya ya, Yesus Kristen ini pengikut ajaran Yesus atau pengikut ajaran Paulus? Ya, jadi Teteh bersama seperti saya katakan tadi itu agak susah ngejawab itu. Seperti saya katakan, tangan Anda sebelah kiri apa sebelah kanan kan kayak gitu. Lah kan tentunya Kristen tahu Bang, mana pengajaran Yesus, mana pengajaran Paulus. Tadi kita ambil satu contoh tentang hukum Taurat ya. Yesus datang mengatakan, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Sebentar yang di bawah nggak usah komen ya. Nggak usah komen. Kalau misalkan kamu komentarin Umi turun, kamu naik, kamu yang jadi pembicara di sini. Ya. Simak aja begitu loh. Jangan ngatur orang yang berbicara di atas, nah kayak gitu. Jadi Pak Idama kan tahu, Yesus sendiri yang mengatakan, aku datang, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang menggenapinya. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan, selama langit dan bumi ini masih tegak berdiri, tidak akan ada satu titik pun dari hukum Taurat yang dihapuskan. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa melakukannya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di tingkat yang paling tinggi. Dan barang siapa yang tidak melakukannya dan tidak mengajarkan kepada orang lain, maka hukumannya adalah Gehinom. Atau kalau di dalam Al-Quran itu adalah Jahanam atau neraka. Ya. Nah, itu pengajaran Yesus. Tapi kenapa dengan datangnya Paulus dengan berani sekali dia membatalkan hukum Taurat? Ya, dengan matinya Yesus sebagai manusia di kayu salib, maka hukum Taurat sudah dibatalkan. Bahkan Paulus sendiri mengatakan barang siapa yang bekerja dan hidup di bawah perintah Torah, maka dia hidup di bawah kutuk. Nah ini pengajaran mana yang sebetulnya yang kalian ikuti? Kalau yang Umi lihat sih sebetulnya yang diikuti adalah pengajaran Paulus. Karena teman-teman Kristen tidak melakukan hukum Torah. Ya. Contohnya kan tidak melakukan hukum Torah. Ada orang Kristen yang masih melakukan Syabat, salah satu dari hukum Torah. Kemudian kalian bidatkan. Ya. Orang-orang dari Advent, mereka masih melakukan Torah. Mereka tidak makan daging babi. Ya, ingat ya, hukum Torah itu bukan hanya 10 perintah Torah saja atau 10 perintah Tuhan atau the Ten Commandments saja, tetapi ada 613 mitzvot. Terdiri dari apa? Sebiktav dan Sebalve. Sebiktav itu yang tertulis salah 10-nya, yaitu the Ten Commandments. Tetapi ini yang mayoritas yang dominan adalah yang Sebalve, Torah lisan. Contohnya apa? Tentang puasa, tentang sunat, ya, tentang ya banyak lah, ya. Nah ini teman-teman Kristen yang Sebiktav aja, yang tertulis saja the Ten Commandments, kenapa tidak dilakukan? Contohnya, tidak boleh ada ilah lain di hadapanku. Tidak boleh ada sesembahan lain di hadapanku. Kenapa masih mentuhankan Yesus? Baik, jadi kita taruh di satu meja besar ya. Jadi si Teteh sudah taruh meja bahwa Yesus mengatakan bahwa tidak satu iota pun akan. Bukan Yesus. Oh, Yesus yang mengatakan iya, tidak ada satu. Nah, jadi kita letakkan dulu di atas meja. Yesus katakan seperti begini kan begitu. Artinya Yesus mengatakan sampai selama bumi ini masih tegak kan, artinya tidak ada satu iota pun dibatalkan. Selama sebelum kiamat lah. Betul. Lalu kita letakkan tentang si Paulus mengatakan hukum Taurat itu ayatnya di mana itu Teh? Apanya? Paulus tidak berbicara hukum Taurat, justru Paulus yang membatalkan. Ya, ayatnya di mana itu? Oke, kita lihat ya sebentar. Kita letakkan di meja yang sama dulu, nanti kita lihat.
Gak apa-apa, kita cari pelan-pelan. Itu di Efesus tuh Paulus membatalkan Iya. Efesus. Coba kita buka Efesus berapa, Bu? Pelan-pelan aja, Bu. Oke, itu di dalam Efesus 2:15-16. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, katanya. Ya, jadi yang batalkan siapa? Paulus. Baik. Ayat berapa tadi? Ya, ampun. Efesus. Efesus ayat pasal 2 ayat berapa tadi ya? Ayat 15. Coba si Tete lihat sama-sama kita. Tete kan bisa Itu kan kitab-kitabnya Kang Idama. Kan barusan saya sudah bacakan. Ya, supaya nanti silakan diulang. dalam pembacaan itu bisa kita lihat makna dan artinya. Dengarin saya. Kasih waktu setengah menit. Efesus 2 ayat 15 bilang gini. Sebab dengan matinya, ini Yesus ya, sebagai manusia. Ini sebagai, berarti sebelumnya dia siapa? Kan gitu ya. Sebab dengan matinya. Jangan ditambah-tambahkan dulu. Baca dulu aja Efesus 2. Jangan dulu dijelaskan. Jangan dulu Ya. Baik. Supaya kita kan mau menjelaskan ayat ini. Baca dulu ayatnya. Ayatnya enggak. Nanti saya tanya. Itu bisa mentafsirkan kayak begitu dari mana? Baca dulu ayatnya. Jangan dulu menjelaskan. Jangan dulu menafsirkan. Oke, baik dah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia berarti Yesus ya, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi di sini bukan Paulus. Stop dulu, jangan dulu menjelaskan. Tadi Yesus sudah mengatakan, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Bahkan Yesus mengatakan selama bumi dan langit ini masih tegak berdiri, artinya sebelum kiamat tidak akan ada satu titik pun ya dari hukum Taurat yang dibatalkan. Kemudian datang si Paulus menulis di dalam suratnya waktu dia di dalam bilik penjara kepada jemaatnya di Efesus. Ya, dia mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Seolah-olah si Paulus ini mendapatkan tugas menyampaikan ini dari Yesus. Simak kalimatnya baik-baik. Sekali lagi Umi bacakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia, kata si Paulus, bahwa Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini tidak bersesuaian dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwa selama langit dan bumi ini masih tegak berdiri, maka hukum Taurat tidak akan ada yang dibatalkan walaupun hanya satu titik. Baik, beri saya waktu 1 menit lagi. Jadi begini, yang pertama, persepsi yang tadi yang sering kita dengar, Yesus mengatakan hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Lalu persepsi orang mengatakan, kenapa Paulus membatalkan? Kan kayak gitu ya. Dengan ayat yang satu ini. Ternyata salah pemahaman dari ayat ini. Paulus tidak pernah membatalkan ayat itu. Tidak pernah membatalkan hukum Taurat tadi itu. Tapi ayat ini mengatakan Yesuslah yang membatalkannya. Bahkan apakah Yesus pernah berbicara memerintahkan Paulus untuk membatalkan? Tadi sekali lagi sudah jelas, selama langit dan bumi ini masih tegak berdiri, tidak akan ada satu titik pun yang dibatalkan dari hukum Taurat. Sementara ujuk-ujuk Paulus yang bertemu Yesus tidak pernah, menerima pengajaran Yesus tidak pernah, karena Paulus bukan salah satu dari murid Yesus, tiba-tiba dia berbicara tentang Yesus. Dari mana itu Paulus sumbernya? Sehingga dia mengatakan dengan matinya dia di kayu salib, kata Paulus, ya, maka hukum Taurat sudah dibatalkan. Ini siapa yang memberikan otoritas Paulus berbicara demikian? Sebelum saya buka nanti siapa Paulus yang sebenarnya. Ya, kasih saya waktu lagi. Jadi yang pertama, persepsi yang pertama itu sudah clear ya, bahwa sesungguhnya Paulus tidak pernah membatalkan. Kok tidak pernah membatalkan? Jelas. Dengar ya, dia mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, hukum Taurat sudah dibatalkan. Kemudian yang kedua, barang siapa yang bekerja dan hidup di bawah perintah Taurat, maka dia hidup di bawah kutuk. Ya.
Nah, sebetulnya gini Bang Idama, Kang Idama harus tahu dulu siapa sebetulnya Paulus. Ini yang sering kali Umi ajarkan, Umi sampaikan kepada teman-teman. Pada saat kita ingin kenal siapa Paulus, yang kata Yesus, waspada terhadap ragi orang Farisi karena kemunafikannya. Yang kata Yesus, waspada terhadap pengajar-pengajar sesat dan guru palsu yang datang kepada kalian menyamar seperti domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Kalau mau tahu siapa itu Paulus, kita harus membuka kitab orang-orang Ebionit atau kitab orang Kristen mula-mula yang mereka adalah orang keturunan daripada Yahudi. Nama kitabnya Panarion. Silakan buka di dalam kitab Panarion. Ini nanti Kang Idama catat ya. Nanti bisa buka atau Umi kasih linknya nanti ya. Ini adalah yang luar biasa. Nanti kita akan bisa mengupas siapa sebetulnya Paulus dan ajarannya itu. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu kitab Panarion, kita buka ayatnya 30 ayat 19, nomornya 6 sampai dengan 9. Bahwa di sana dikatakan Paulus ini adalah seorang Yunani yang dia tinggal lama di Yerusalem. Saat dia tinggal lama di Yerusalem, hasratnya untuk menikahi putri Imam Gamaliel ini sangat besar sehingga dia menjadi proselit. Padahal Paulus ini atau Saulus ini adalah seorang Kilikia dari Antioquia, ya. Seorang Kilikia, ya, dari Tarsus. Nah, nanti di sana dikatakan selama dia tinggal di Yerusalem, karena dia tinggal di Yerusalem lama dari kecil. Nah, makanya setelah dia tinggal lama di Yerusalem, kemudian hasratnya terpikat untuk menikahi putri Imam Gamaliel sehingga dia menjadi proselit dan disunat. Proselit ini convert ke suku Benyamin. Salah satu syarat convert ke Yahudi haruslah disunat, dan Paulus pun disunat. Nanti di dalam Galatia juga ditemukan, ya. Kemudian setelah dia konvert ke suku Benyamin dan dia disunat, ternyata hasratnya untuk menikahi putri Imam Gamaliel ini ditolak. Sehingga dia menjadi marah, menulis menentang sunat, menentang sabat, dan menentang hukum Taurat. Tadi hukum Taurat sudah jelas ditentang. Ya, Yesus mengatakan, dengan pasti Yesus mengatakan, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan. Tapi si Paulus inilah yang meniadakan hukum Taurat dengan kalimat-kalimat dengan matinya Yesus di kayu salib sebagai manusia. Maka hukum Taurat sudah dibatalkan dengan segala ketentuannya. Otoritasnya dari siapa? Ya, manusia satu ini membatalkan hukum Taurat, siapa yang memberikan otoritas? Yang kedua, Paulus juga mengatakan barang siapa yang bekerja dan hidup di bawah perintah Taurat, maka dia hidup di bawah kutuk. Ini pembuktian dari Panarion bahwa kemarahan dia ketika hasratnya untuk menikahi putri Imam Gamaliel tertolak dan menjadi marah, menulis menentang sunat, sabat, dan hukum Taurat. Yang kedua, tentang sunat. Di dalam Lukas 2:21 Yesus disunat, ya. Kemudian di dalam kitab Kejadian 17 ayatnya ke-7 sampai dengan 14 ini berbicara tentang perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya turun-temurun, baik yang dilahirkan di rumahnya atau dibeli dengan uang dari orang asing dan tidak termasuk keturunannya, menjadi tanda perjanjian kekal. Bahwa setiap laki-laki haruslah disunat. Disunat di sini adalah dikerat kulit katanmu. Bahkan saking utamanya hukum kekal ini atau perjanjian kekal ini di ayat ke-14 apa di sana dikatakan, kata Allah, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya maka dia harus dimusnahkan dari golongan sebangsanya karena dia telah melanggar perjanjianku. Nah, ini udah jelas di dalam Taurat Musa. Tetapi apa yang dikatakan si Paulus? Barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Kristus tidak akan berguna bagimu. Padahal dia sendiri disunat pada saat dia proselit ke suku Benyamin. Nah, ini yang menyebabkan Yesus mengatakan waspada terhadap ragi orang Farisi karena kemunafikannya. Dia disunat tapi mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Kristus tidak akan berguna. Padahal di dalam Lukas 2:21 Yesus pun disunat. Nanti di dalam kitab Kejadian 17 ayat ke-20 Abraham dan Ismail disunat. Nanti Ishak setelah lahir juga di kitab Kejadian 19 atau 18 itu juga disunat. Sementara Paulus mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Kristus tidak akan berguna. Silakan Bang ditanggapi dulu. Iya, jadi apa yang Teteh sampaikan itu sah-sah aja dan ya nggak ada masalah juga ya, karena memang Yesus itu tadi kan sudah kita dipaparkan di satu meja bahwa Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Hukum Taurat ada karena ada janji bahwa Yesus akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita kembali ke paling belakang, nggak ada Bang, nggak ada kayak gitu Bang, nggak ada yang menyatakan hukum Taurat ada karena ada janji Yesus akan hadir di dunia.
asal abang tahu di dalam perjanjian lama atau di dalam Taurat Musa, Neviim dan Ketuvim tidak pernah menubuatkan seperti itu. Kalau ada di mana bang dalilnya? Ya, jadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, makanya itu dalam kekristenan, dalam topik Alkitab ya, itu dibilang namanya Injil mula-mula, Injil pertama itu. Bukan bang, Taurat Musa itu bukan Injil bang. Bukan itu maksud saya Teteh. Yang mana? Maksud saya Kitab Matius, Kejadian, dalam Kejadian Kitab Kejadian 3, itu Taurat Musa, kok Injil mula-mula gimana sih bang? di ayatnya, di ayat ke-15 ada berita Injil di situ. Mana? Di dalam Kitab Kejadian berapa? Pasal 3. Cek ya, Kitab Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-5. Bentar, Kitab Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-15. Bentar ya. Bentar. Ayat ke-15, ayat kita lihat dulu dari ayat ke-12 dulu lah. Manusia Baik. itu ya. Manusia itu menjawab perumpamaan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Ini berbicara tentang Adam dan Hawa, bukan berbicara tentang Yesus. Lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, karena kesinakas ya, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah maka engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Kamu akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan yang akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di mana di sini? Nubuatan Yesus, ketuhanan Yesusnya di mana? Ini berbicara tentang Hawa dan Sinakas. Ya, saya jelasin. Ayat 15 itu dikatakan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Turunan ular Siapa nih. di sini? Nah, Ular. siapa di sini? Iblis lah itu, kuasa kegelapan yang telah Bukan, membuat tadi abang mengatakan nubuatan Yesusnya di mana di sini? Nubuatan ketuhanan Yesusnya di mana? Teteh dengar saya kan? Jangan ngarang, saya nggak suka dengan ngarang-ngarang seperti ini. Iya, tidak. Makanya itu dengar. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi ada keturunan Hawa yang akan meremukkan si iblis itu. Inilah janji itu. Siapa yang meremukkan itu? Siapa yang meremukkan? Lalu siapalah kira-kira yang bisa meremukkan kepala iblis? Di mana Yesus meremukkan kepala iblis itu di mana? Karena itu kalau di perjanjian baru ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kalimat yang dikatakan akan, Bang, abang sendiri tidak. Sebentar bang, abang tuh udah gabrul kemana-mana di dalam Wahyu, di dalam pasti yang dimaksud adalah Wahyu 12 ayat 17. Di sana bukan Yesus tidak meremukkan kepala ular. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tidak ada Yesus meremukkan ular itu. Wahyu 12:17 tuh, Bang. Iya. Wahyu 12:17 itu. Tidak ada di sana Yesus berbicara tentang meremukkan kepala ular. Jadi begini Teteh, maaf nih, puntennya. Itu kan satu janji atau nubuatan, janji Tuhan langsung kepada Adam dan kepada Hawa ya. Bahkan kepada si ular itu. Iya, paham. Nggak usah dijelasin. Tapi di sini yang saya minta, mana nubuatannya di sini tentang ketuhanan Yesus. Bawa Kejadian 3 ayat 15, di mana nubuatannya tentang ketuhanan Yesus. Ini berbicara tentang Adam dan Hawa. Pada saat dia diuji oleh si Nakas atau si ular itu. Ini saya sampaikan untuk melengkapi pembicaraan kita di meja bundar tadi itu ada. Enggak, bukan abang terlalu mengada-ngada di mana? Di mana di sini nubuatan ketuhanan Yesusnya? Saya tanya. Itu tidak berbicara masalah ketuhanan, tapi keturunanmu akan meremukkan. Sekarang keturunan. Sebelumnya Orang kita bahas ketuhanan. Ini aliran apa ya? Jadi
Ayat itu kan mengatakan bahwa apa, keturunanmu, berarti akan ada satu manusia di tengah-tengah dunia ini yang bisa mengalahkan si iblis. Sekarang kita urut, nabi siapa yang bisa mengalahkan dia? Musa, Daud, Samuel, Ibrahim. Di mana Yesus mengalahkan iblis yang ada? Yesus diuji oleh iblis, Bang. Karena itu, makanya di mana Yesus enggak Abang tunjukkan aja datanya. Soalnya tadi nubuatan kita bicara tentang pengikut loh, tentang ketuhanan ya. Di mana di sana kan pertanyaan saya, Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Lalu bawa ke situ ya. Membawa ke ayat itu, di sana tidak ada sama sekali tentang nubuatan bahwa Yesus itu Tuhan yang diikuti oleh umat Kristen, kan Yesus itu Tuhan. Di sana tidak ada nubuatan tentang ketuhanan Yesus. Makanya saya minta, di mana dalilnya? Larinya ke Wahyu paling pasal 12 itu. Nggak aneh, teman-teman Kristen selalu mengatakan nanti karena yang meremukan si iblis atau si nakas itu adalah Yesus. Di mana Yesus meremukan ini? Meremukan si iblis itu. Yang ada Yesus diuji oleh iblis, baru ada. Ya, jadi Teteh, begini. Tadi kan kita berbicara tentang bahwa tidak satu iota pun yang akan berlalu, kan itu di meja itu kita letakin. Iya. Terus, makanya kenapa bawa ke konsep ketuhanan Yesus di mana? Ayo sekarang kita balik lagi ke tema ya, balik lagi. Pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Jadi harus jelas rule-nya itu, jangan kemana-mana gitu loh. Ya tentu dalam kitab Kekristenan seperti tadi kaki kanan kaki kiri kan begitu ya, artinya dua-dua kaki kan kayak gitu. Kaki kanan kaki kiri kayak gimana Bang? Tapi kita bilang sebelah kiri, lalu sebelah kanannya nggak kaki, kan salah juga. Iya, kalau misalkan sama-sama kaki itu seiring sejalan, ini bertentangan Bang. Justru itu kita letakkan di meja di mana bertentangannya. Di Efesus tadi ternyata tidak. Bertentangan dong. Membatalkan itu. Gimana tidak membatalkan? Dengan matinya dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat sudah dibatalkan dengan segala ketentuannya. Paulus, Efesus itu tulisan Paulus. Tidak, salah Teteh. Teteh coba baca ayatnya. Bang, itu perkataan Paulus. Paulus berbicara demikian, apakah itu perkataan Yesus? Tidak. Paulus tidak pernah menerima pengajaran dari Yesus. Sekarang saya jelasin. Jadi nggak begini, usah dijelaskan Abang, saya mau tanya dulu. Pada saat Paulus berbicara di dalam suratnya untuk jemaat Efesus, apakah Paulus menyampaikan perkataan Yesus? Apakah Paulus menyampaikan firman Tuhan? Jadi di sini Teteh. Enggak, jawab aja dulu, jangan jadi begini, jangan muter-muter. Apakah Paulus menyampaikan apa yang Yesus katakan? Kalau Paulus menyampaikan yang Yesus katakan, berarti Yesus tidak konsisten dengan perkataannya, bahwa dia sendiri yang mengatakan, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan selama belum terjadi kiamat, tidak akan ada satu iota pun atau satu titik pun yang dibatalkan dari hukum Taurat. Sekarang apa yang dikatakan si Paulus di dalam suratnya untuk jemaat Efesus, yang dia sendiri tidak menyampaikan firman Tuhan, karena di dalam 1 Korintus 11:17 Paulus sendiri yang mengatakan, segala yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan. Apakah itu perkataan Yesus? Sementara Yesus sendiri selalu berbicara menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, apa kata Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Apakah Yesus berkhianat pada Tuhan sehingga dia membatalkan hukum Taurat? Izin bertanya Kak, izin bertanya. Sebentar Bang, sebentar ya Bang ya. Sebentar. Coba ya, perhatikan saya. Tolong diperhatikan sedikit, sebentar saja. Yesus itu, kehadiran Yesus sebagai penggenapan seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah bayang-bayang. Aduh, hukum Taurat bayang-bayang gimana sih Bang? Hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan. Kok bayang-bayang? Bayang-bayang akan kehadiran, makanya Yesuslah yang menggenapi. Akan kehadiran siapa? Akan kehadiran siapa? Abang tahu penggenapan? Penggenapan tahu nggak? Arti penggenapan itu tahu nggak?
Ya Yesus itu Bang, pelaku aliran lu apa sih, Bang? Torah. Nah, Ini jadi begini. sebentar Bang Idam. Ini George Hendrik Kristen juga. Iya, Kristen, tapi Oke, silakan selesaikan dulu Bang Joe Hendrik. Nanti saya yang melanjutkan. Silakan Bang George Hendrik dulu. Silakan Bang. saya mau bertanya Kak sama Kak Idam ini alirannya apa dulu? Terus aliran, memang pakai aliran Pak ya? Saya baru tahu kok ada aliran-aliran di sini. Iya, Anda Apa aliran Katolik, apa? Protestan? Oh, saya Protestan, bukan aliran namanya. Kalau Katolik itu agama Katolik, Kristen itu agama Kristen. Jadi di Indonesia ini ada berapa agama? Dengarin saya. Ada Islam, ada Buddha, Hindu, Kristen, dan Katolik. Satu lagi Konghucu. Jadi bukan aliran ya. Kristen itu mah banyak, Bang. Ya, makanya kamu tanya Katolik atau Protestan. Nah, itu dua beda agama itu. Udah Karena Indonesia Bang Sus, mengakui ada lanjutkan enam aja agama, ya. pertanyaannya. Udah kita nggak bawa Indonesia, kita sedang berbicara teologi ya. Kita Ya, sedang betul, berbicara betul. teologi. Jangan bawain di Indonesia karena Indonesia agamanya hanya di dalam KTP. Silakan Bang Iya, George, betul. lanjutkan pertanyaannya Bang George. Ya, itu aja saya mau bertanya soal Ya Protestan Pak Jes. Pak Jes apa? gitu. Kalau saya Protestan, Pak. Advent, seperti Mbak Advent, yang ya. tadi jelasin, saya sunat gitu, nggak makan babi. Nah ini Advent, kebetulan ada Advent di sini ya. Pada saat orang-orang Advent nih kayak Bang Jos ini, dia disunat, dia tidak makan babi, dia melakukan Torah. Kenapa diserang oleh orang-orang Protestan ini dengan sebutan bidat? Padahal dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Silakan. Dah lo. Kenapa Ibu? Ya jadi begini, Pak Jes, maaf ini ya, kebetulan saya kemarin itu belum ada Georg, kira-kira berapa sebulan yang lalu, apa 2 bulan yang lalu, saya ketemu ada satu ibu, dia dulu keluarga Advent tuh, ya. Nah, kebetulan dia orang Medan dan sempat orang tuanya menikah, bapaknya menikah sama orang Batak juga, kebetulan orang HKBP gitu ya. Akhirnya jatuhnya bapaknya dari Advent masuk ke gereja KBP. Nah, saya ngobrol sama ibu ini. Saya juga belum tahu tentang Advent itu seperti apa. Lalu saya cerita-cerita sama dia. Oh gitu ya, keluarga ibu dari Advent. Iya, satu kampung itu kami Advent semua Pak katanya. Terus kemudian kalau di Advent itu nggak boleh makan darah, nggak boleh ini dan segala macam gitu ya. Oh gitu ya, iya. Terus mereka Alkitabnya dari mana? Ini maaf kalau saya salah ya, saya nggak tahu ya kalau Bapak dari Advent ya. Ibu itu bilang kalau gereja Advent itu mereka hanya memegang satu kitab Perjanjian Lama doang. Iya, benar. Betul kan? Perjanjian Baru tidak ada dipegang. Makanya itu kata Advent itu hari penantian. Tapi satu pertanyaan, Bang. Penantian 10 hukum juru selamat itu. yang diubah sama Paulus itu gimana ya, Bang? Ya, maksud saya supaya nggak salah pengertian saya dari ibu itu ya. Ya, kata Advent itu sebenarnya penantian Mesias itu. Karena itu Advent saat ini masih masa penantian, kan gitu. Lalu kekristenan yang lain yang memakai Alkitab Perjanjian Baru sudah tidak menantikan. Karena yang dinantikan itu sudah hadir 2000 tahun yang lalu namanya Yesus. Dengan kata lain, Advent pada akhirnya saya berpikir kalau begitu Advent tidak mengenal Yesus. Yesus yang Kok gitu sih? Jadi nggak mengenal Yesus. Nah itu masalahnya kan, karena kan Yesus itu hanya ada di Perjanjian Baru. Advent kan nggak punya Perjanjian Baru. Dua-duanya, Bang, dipelajari, Bang. Iya, Dari baik. Perjanjian Kalau Lama gitu sampai bagus, ke Perjanjian 2. Gitu. Intinya kita mengikuti Perjanjian Lama aja. Ya, makanya Advent itu hanya Perjanjian Lama saja. Saya bilang, oh gitu Bu ya, saya bilang. Oh iya deh, saya bilang. Memang Advent begitu ya, saya bilang. Oke, Pak Ger, itu ada orang-orang yang di room Islam, mungkin Pak Ger mau tanya sama mereka tentang keislaman. Mungkin di sini lebih nggak berdebat sih, kayak mau nanya aja. Silakan Pak G, itu ada moderator kita Pak Ubay itu. Halo, Pak Ubay, ayah tamu itu, Bayang Patarasan.
Saya mau nanya nih sama teman-teman yang Muslim. Iya Pak. Jongkor ribut. Udah selesai. Saya mau nanya, Kiai itu keturunan Kiai itu apakah sungguh-sungguh memang keturunan Nabi atau gimana? Seperti di Indonesia kayak Gus Miftah gitu. Itu gelar apa gimana, Kak? Diam semua bagian. Chan. Oke. Enggak, barusan kasih kesempatan buat Bang Jos itu bicara. Jadi tadi kalau kita simak ya dari statementnya Kang Idama ini, justru dia mengabaikan apa yang menjadi pengajaran-pengajaran Yesus, tapi dia mencari kebenaran tentang apa yang menjadi pengajaran Paulus. Begitu ya Bang Jos ya. Sementara yang dilakukan oleh Yesus dan diajarkan oleh Yesus diabaikan. Bahkan dicari alasannya begitu ya. Gimana Bang Idama? Oke, si Pak Gor ini bertanya tentang keislaman tadi. Ulangi Pak Ger. Silakan. Itu Kak, soal kayak Kiai gitu keturunan asli Nabi atau gimana Kak? Tidak semua. Gitu. Keturunan Nabi itu disebutnya Ahlul Bait atau Zuriyah Nabi, ya kan? Nah, tidak semua itu para Habib. Nah, itu para Habib baru keturunan ada zuriyah nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi banyak juga kiai yang di luar daripada keturunan Nabi. Oh iya. Nanyanya nggak jelas. Lanjut Pak Idaman. Baik, terima kasih Pak G. Boleh saya berteologi ya Ibu Mican? Tadi kan kita bukan bicara agama, bicara teologi ya. Jadi teologinya gini. Tadi dari Kejadian pasal 1 tadi ya. Pasal 1 pasal 3 ayat 15 tadi itu. Tentang keturunan itu. Jadi masa penantian siapa keturunannya ini, kan begitu ya. Sampai makanya ada gereja Advent itu. Mereka menantikan Mesias itu, juru selamat itu, yang meremukkan tumit, yang meremukkan kepala ular itu. Karena itu sebelum Bang nggak nyambung Bang, sebentar Abang nggak nyambung. Menantikan keturunan, semua manusia juga keturunan dari sana. Terus larinya ke menunggu Mesias. Ya orang-orang Yahudi menunggu Mesias, itu nggak nyambung Bang. Tapi kan berteologi coba yang benar. Iya kalau berteologi yang kan nyambung. Ya. Justru Kalau, itu gini, benang Bang, merahnya. Sebentar, bukan seperti itu. Kenapa orang-orang Yahudi sampai detik ini masih menunggu kedatangan Mesias yang mereka tunggu-tunggu? Kenapa orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus? Seharusnya itu baru nyambung. Jangan ke pembicaraan pada saat Hawa meremukan si ular itu, nggak nyambung itu. Berbicara tentang Hawa, kemudian berbicara tentang orang-orang Yahudi yang menantikan kedatangan Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Jadi yang betul dong, berteologinya yang betul. Oke. Berarti kita batasi sampai perjanjian lama ya. Berarti Teteh percaya ya dengan ayat ini ya, bahwa Kejadian pasal 3:15 itu adalah penantian bangsa Israel di perjanjian lama Mesias ya. Kita nggak nyampe ke perjanjian baru, ke Yesus ya. Percaya dulu nih. Kejadian mana dulu? Pasal 3 tadi, meremukkan tumit dan meremukkan kepala ular itu. Ini bukan tentang kedatangan Mesias, gimana sih Bang? Kejadian 3 ayat. Kira-kira kedatangan siapa? Kejadian 3 ayat berapa? Ayat 15. Bukan, ini bukan tentang Mesias yang mereka tunggu. Ini dengar ya, kejadian 3 ya. Nah, kita baca nih ayatnya.
aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan yang akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di mana di sini nubuatan tentang kedatangan Mesias? Ya Allah, Bang. Teteh, kira-kira yang ngomong itu siapa? Si Adam, si Hawa, atau Allah? Allah di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Allah sedang berbicara kepada si Nakhas. Si Nakhas ini adalah iblis yang dalam bentuk ular. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, antara keturunannya si Nakhas ini dengan keturunannya daripada Hawa ini. Ya. Berarti ada nubuatan ini kan? Iya, tapi bukan nubuatan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Gimana sih, Bang? Nggak nyambung kali, Bang. Lalu siapa Bang, ini orangnya? Nih, baca ayat itu, ayat lalu siapa itu. orangnya? Dengar dulu. Lalu dengar dulu ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, yang akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini sebetulnya nanti yang akan disalahi oleh Paulus, bahwa ini adalah tentang dosa waris, ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, engkau akan birahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu, lalu kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seperti itu. Di mana di sini nubuatan Mesiasnya? Ayat 15. Itu terlalu panjang. Tidak ada di sini nubuatan tentang Mesias. Sekarang saya mau tanya dulu. Lalu tentang siapa lah itu? Ini tentang keturunan Adam dan Hawa. Siapa orangnya? Itu bukan keturunan. Nggak disebutkan orangnya. Abang jangan ngerusak kitab orang Yahudi. Ya, kitab Abang Bible. Jangan rusak kitab Yahudi. Di sini tidak ada, sebentar. Di sini tidak ada nubuatan tentang kemesiasan Yesus. Sekarang saya tanya, alasan orang-orang Yahudi, gini aja biar enak ya diskusinya. Alasan orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus karena apa? Itu baru benar. Bukan bawa ayat Adam dan Hawa kemudian dilarikan ke penolakan Yahudi tentang kemesiasan Yesus. Nggak ada. Adam bukan seorang Yahudi. Kita lepaslah dulu tentang Yesus itu, kita penggal. Nggak bisa Bang. Sekarang pertanyaan balik saya, karena Abang tadi mengatakan bahwa ini adalah penolakan, bahwa ini yang menyebabkan kenapa orang Yahudi sampai dengan sekarang masih menunggu datangnya Mesias yang mereka nantikan. Sekarang saya tanya, alasan orang Yahudi, padahal nih Yesus sudah diutus untuk Bani Israel. Yesus sendiri yang mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Tetapi Bani Israel ini menolak kemesiasan Yesus. Saya mau tanya, alasannya apa? Orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus. Jangan bawa-bawa ke Adam dan Hawa, nggak nyambung. Abang kalau mau berteologi, apa sih Bang arti teologi ya Bang? Iya, jadi kalau coba udah. Abang nggak usah ngajarin saya, Abang nggak ngerti apa-apa tentang isi kitab, apalagi ke Torah. Ya, ingat ya, kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Jangan rusak-rusak kitab orang, Bang. Sekarang saya tanya, apa alasan orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus? Biar Abang nggak jauh-jauh ke Adam, ke Hawa. Apa alasannya? Ya, sederhana, Yesus mengatakan dia anak Allah. Tidak demikian. Itu setelah sebentar. Kenapa alasannya orang dengar ya Bang pertanyaannya? Kenapa? Itu kan katanya itu salah satu alasan kenapa Yesus sampai disalib, karena Yesus mengaku anak Allah. Pertanyaan saya bukan kenapa alasan Yesus disalib. Tapi nih pertanyaan saya, kenapa orang-orang Yahudi sampai menolak kemesiasan Yesus? Padahal Hashem sudah mengutus Yesus untuk Bani Israel. Alasannya kenapa mereka menolak? Ada dua. Satu, dengerin Teteh. Satu. Jangan dengerin Abang seolah-olah Abang lebih pintar dari saya. Saya cuma tanya apa alasan orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus. Kan mau saya jawab.
Ya nggak usah Jawabannya pakai ada kayak dua. begitu. Apa coba ada Satu, dua? satu, bangsa Yahudi pada zaman itu, zaman Yesus itu, mereka menantikan Mesias secara nasional. Kok nasional sih bang? Ya, artinya menjadi pembebas mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Karena itu Raja Herodes bertanya, apa kau raja? Sementara dia raja, kan begitu. Nggak ada dengan urusan dengan Herodes. Herodes itu di luar bangsa Israel. Pertanyaan saya, kenapa? Dengar dulu bang, makanya dengar pintar-pintar dulu mendengar. Kenapa orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus? Kenapa jadi ke Herodes? Ya, Bukan. Itu kan- pertanyaannya dengar abang kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu biar saya jelaskan. Kenapa alasan orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus? Kenapa orang Yahudi sampai dengan detik ini masih menunggu datangnya Mesias yang mereka tunggu-tunggu? Jangan bawa-bawa Herodes. Herodes itu di luar orang Yahudi bang. Ya, mereka mau Dia bukan mencari keturunan Daud, Oten. raja. Tuh, ini udah dikasih kunci, sedikit dikasih kuncinya dari Bunda Rahma karena dia bukan keturunan dari Daud. Lanjutkan, alasannya kenapa coba? Kok nasional? Oke bang. Mana-mana, Oten. Oke, abang nggak tahu alasannya karena abang bukan seorang Yahudi, ya. Jangankan seorang Yahudi, abang mengklaim ini PL ini kitab saya. Kenapa kalau kitab itu kitabnya abang sendiri? Kenapa Tuhan yang disembah berbeda? Kenapa pengajarannya berbeda? Orang-orang Yahudi disunat, kenapa kalian anti dengan sunat? Kan begitu. Jadi abang harus tahu, diam ya bang ya, saya jelaskan. Ini alasan orang-orang Yahudi kenapa tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Pertama, orang Yahudi ini sangat patriark. Patriark ini bahwa kalau berbicara nasab itu harus dari darah ayah. Sekarang dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Kita cek benar nggak dia patriark dari keturunan Raja Daud Ya, atau King mereka David ini? meminta. Bentar dulu bang, belum selesai. Kita cek dulu. Abang boleh baca dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16 bang. Silakan baca. Itu ayatnya. Tadi Bunda Rahma sudah kasih sedikit bocoran karena dia tidak dari keturunan Raja Daud. Sekarang baca Matius pasal, kita buktikan apakah Yesus itu keturunan Daud. Kita baca di Matius 1 dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 16. Silakan baca. Atau saya yang baca? Gimana bang? Atau saya yang baca? Halo? Bang Idama, saya yang bacanya ya. Itu menganak anaknya Abraham. Gimana? Itu kan jelas di ayat 1 itu mengatakan bahwa silsilah Yesus adalah anak Daud. Yesus anak Maria, bukan anak Daud. Enak aja lu bilang anak Daud. Nih, ya makanya dengarkan. Loh, dibaca ayatnya ayat 1. Ayat 1 teteh. Iya, inilah Apa salah baca saya nih? Dengar. Pada faktanya Yesus anak Daud bukan? Bukan masalah faktanya, tapi kan tersirat di situ. Bukan, dengar dulu, Inilah silsilah makanya Yesus kita Kristus, buktikan. Dengar dulu Bang anak Ida, Daud. dengar dulu. Jelas, anaknya si Daud. Dengar dulu. Anak Daud atau bukan? Daud itu abad keberapa? Yesus abad keberapa? Ini yang sering kalian. Aduh, ini siapa? Ini punya siapa ini? Rame kali. Mute dulu si N ini nih, mute dulu. Mute dulu M. Ya. Oh si N turunkan aja, dia penghujat. Makanya kalau naik selalu bikin rusuh. Nih dengerin ya. Ayat pertama, Yesus inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Betul nggak anak Daud? Ya kita baca. Makanya kenapa saya minta baca sampai ayat 16. Dengar ya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Perez, Zehar dan Tamar. Perez memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Hason, Hason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, baru Raja Daud ya. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam.
Yotam memperanakan Ahazas, memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Hakim, Hakim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliazar, Eliazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf. Udah sampai situ darah Daud. Siapa ini Yusuf? Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Jadi Yesus itu tidak sampai, karena di ayat ke-6 ayat 17 kan sampai kepada Kristus itu. Iya, lihat di ayat ke-16. Baca di ayat ke-16. Baca di ayat ke-16. Yang baca ayat ke-16 sebelum ke-17. Itu ada ayat ke-16. Yakub memperanakan Yusuf, suami dari Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Ingat ya, Yusuf saat bertunangan dengan Maria itu hampir-hampiran dibatalkan oleh Yusuf. Karena apa? Pada saat Yusuf bertunangan dengan Maria, Maria sudah mengandung 4 bulan. Nah, gampang aja gini Umi, kalau mengatakan itu berarti bapak kandungnya Yesus adalah Yusuf gitu ya? Iya. Sedangkan Yusuf tidak pernah berhubungan badan dengan Maria sampai dengan Maria melahirkan Yesus. Artinya ini loh alasan Yahudi, orang-orang Yahudi kenapa menolak Yesus sebagai Mesias, karena tidak patriark ke Raja Daud. Makanya sampai dengan detik ini orang-orang Yahudi masih menunggukan Mesias yang mereka tunggu-tunggu, yang patriark sampai ke King David. Jadi gini, jangan maksa, Bang. Itu kitabnya Matius, orang Yahudi, Kitab Matius ini ada 2 ayat yang menegaskan di ayat 1, baru di ayat 17. Iya, sekarang bukan menegaskan pertanyaannya. Sebentar. Sekarang pertanyaannya, Yesus anak Daud bukan? Secara harafiah, Yesus itu anak Daud bukan? Yesus anak Maria. Gimana sih kok maksa-maksa? Orang Yahudi saja menolak. Kamu sebagai seorang Kristen yang tidak ada kaitannya dengan Yahudi kok maksa? Tapi kan kitab suci mengatakan di ayat 1 itu, inilah silsilah Yesus. Silsilah anak Daud secara harafiah atau kayak gimana, Bang? Jangan pura-pura on. Yesus itu anak Maria, bukan anak Daud. Jauh ke Daud itu. Ke Yesaya saja 750 tahun. Apalagi ke Daud, Bang. Yesus. Nah ini sebetulnya ya seperti apa yang sering kali orang-orang Kristen. Diam dulu. Kalau orang lagi bicara diam dulu. Ini yang sering kali orang Kristen selalu protes bahwa di sana dikatakan Maria saudara Harun katanya, ya kan? Maria saudara Harun diprotes karena Harun itu hidup di zamannya Nabi Musa, bukan saudara kandung Maria. Padahal maksud ayat Al-Quran yang mengatakan Maria saudara Harun itu bahwa Maryam ini menggambarkan kesolehan Nabi Harun. Nah ini sekarang Yesus dikatakan anak Daud, lainnya berapa ribu tahun. Secara harafiah Yesus itu bukan anak Daud. Tapi secara perumpamaan dia bisa dikatakan anak Daud menurut Bible. Tapi kalau kita selidiki ternyata tidak patriark ke Raja Daud. Karena di ayat ke-16 ternyata patriarknya Daud hanya sampai ke Yosef. Siapa Yosef ini? Seorang laki-laki yang menikahi Maria yang melahirkan Yesus. Itu yang jadi inti daripada kenapa orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, karena dia tidak patrialis mewarisi darah Daud. Ya karena orang-orang Yahudi itu harus jelas nasabnya, ben-nya siapa. Sementara Yesus tidak membawa ben Yosef, tidak. Ini yang dimaksud dengan patriark, bahwa nasab itu haruslah keturunan darah dari ayah. Yesus tidak pernah dikatakan ben Yosef, tapi Yesus dikatakan bennya siapa? Maria, ibnu Maryam di dalam Al-Quran juga.
Ya, jangankan sebagai seorang Mesias, sebagai seorang imam besar saja tertolak. Karena imam besar itu harus dari Lewi. Yesus bawa darah Lewi, tapi dari ibunya, tidak patriark. Seharusnya kalau Yesus itu jadi imam besar dari darah ibu, dari darah Lewi, tapi dari darah bapak, bukan dari darah ibu. Sehingga Makanya Umi, makanya tambah sedikit ya. Makanya Yesus itu menjadi rabi, guru. Betul. Ya, di bait suci karena dia keturunan Lewi dari mamahnya. Nyambung itu Amran Jadi, dari iya. Maria. Jadi Dari Yesus- Zakaria. Itu Lewi, Jadi suku Yesus Lewi itu untuk bagi- imam-imam iya. di bait suci. enggak Kalau Yesus ke itu- Daud, kalau ke Daud gak nyambung karena dia nggak nyambung ke darah Yusuf karena dia bukan biologis Yusuf dengan Maria. Betul. Kayak begitu. Jadi ingat ya, kita Jadi lihat. iya gini Umi, kan ini temanya Kristen ini pengikut Paulus atau Yesus gitu loh. Kembali Itu lagi ke jauh sana. gitu loh. Jangan dibawa jauh-jauh, ya kan? Kalau mengatakan pengikut Yesus, Yesus sudah menolak ya bahwa kalian bukan pengikut Yesus di dalam kesaksiannya tentang dirinya sendiri. Silakan baca Yohanes 5. Jangan dari 19 lah, coba dari 30 aja sampai ke 47. Ya, bahkan Yesus mengatakan karena aku tahu di dalam hati kamu tidak pernah punya kasih akan Allah. Kamu mencoba mencari membuka kitab-kitab suci. Padahal waktu kalian membuka kitab suci di sana ada penjelasan tentang kehidupan yang kekal, tapi kamu tidak mau mendatanginya. Itu kata Yesus. Jadi jangan dipaksakan. Kalau pengikut Yesus, kenapa ajaran Yesus? Contohnya tentang amanat agung. Amanat agung ini ajaran siapa? Ya kan? Tadi ada orang Kristen jujur, ternyata itu adalah liturgi karya bakti gereja, tulisan bapak-bapak gereja. Ayat-ayat Saat itu ajaran- sensus gitu ya. Sensus dunia kan, coba ada sensus dunia kan di dalam Bibelnya. ada. Apakah- Sensus penduduk bumi ada. Apakah ada cerita sejarah ilmuwan mana di luar Bible ya yang mengatakan ada sensus dunia saat itu? Yuk. Kalau ada, top lah. Silakan. Nah itu justru kalau kita berbicara tentang sensus penduduk bumi ya yang terjadi di bulan Agustus itu ya. Nah itu pada saat pulang itulah Maria itu merasa perutnya sakit untuk melahirkan itu. Jadi Maria itu kontraksi di bulan Agustus pada saat terjadi sensus penduduk bumi. Masa iya lahirnya di bulan Desember? Kayaknya nggak pernah ada deh perempuan yang kontraksinya berbulan-bulan gitu loh. Silakan Bang, Sekarang- Bang Idama kembali ke tema Silakan aja. Bang, tema aja. Kristen ini pengikut Paulus atau Yesus gitu loh. Iya, selalu kita bilang nggak bisa dipisah itu Pak ya. Kaki kiri sama kaki kanan nggak bisa dipisah. Bang, Karena pertanyaannya gini, bagaimana tidak bisa dipisah sementara pengajarannya saja bertolak belakang? kebetulan kekristenan nggak pernah melihat bertolak belakangnya Teteh. Maka tadi saya bilang taruh di atas enggak. meja. Lalu kita Abang sebetulnya jangan abu-abu Bang. Kalau pengikut Kristus ya Ya. ikuti ajaran Kristus. Kalau pengikut ajaran Paulus ya katakan kami pengikut Paulus. Ajaran yang kami ikuti adalah mentuhankan Yesus. Ya? Jadi gini Teteh. Udah saya jawab ya. Jadi gini. Kaki kiri kita bilang Yesus lah kita bilang atau kaki kanan sama aja ya. Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa murid. Kalau kau sebentar, Murid izin menambahi. Kalau kau mengikuti Paulus, kau bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Apa kata si Paulus? Kalau kalian menyunatkan diri maka sia-sialah Yesus disalibkan. Kemudian di dalam Roma dan Galatia tertulis bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak seorang pun dibenarkan. Sementara apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain. Siapa yang mengajarkan? Si Paulus toh. Mengajarkannya kepada orang lain maka dia menduduki tempat terendah. Namun barang siapa yang mengajarkan seluruh hukum Taurat. Tidak mengajarkan maka dia menduduki tempat terendah. Jadi kemudian di Lukas 16:17 lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal.
Tapi tadi di Efesus apa kata si Paulus? Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bertolak belakang. Pertama harus kalau kau pelajari, Paulus itu mengklaim dirinya terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Aku terpilih sejak dalam kandungan ibuku. Terpilih jadi apa? Ketika besar dia menjadi pembunuh. Lalu diceritakan bertobat, melihat Yesus. Ini semua dongeng yang dikarang-karang penglihatan ketika disidang oleh Raja Agripa. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini penglihatan, nggak pernah ketemu, nggak pernah jadi murid Yesus. Cobalah kalian berpikir jernih, pisahkan. Enggak, tadi bawa ini lagi ya. Tadi bawa amanat agung lagi. Umi udah katakan berkali-kali. Amanat agung itu justru membantai pengajaran Yesus. Yesus tidak pernah memerintahkan pengabaran Injil kepada seluruh bangsa-bangsa, apalagi pembaptisan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak pernah Yesus. Silakan baca di dalam Matius 10. Coba baca Matius 10 ayat ke-5 sampai dengan ke-8. Lanjut, baca saja. Oke ya. Di dalam Matius 28, amanat agung, itu tadi sudah diakui sama teman Kristen bahwa itu adalah liturgi. Itu adalah karya bakti Bapak Gereja, termasuk Paulus juga di dalamnya. Di sana dikatakan, kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa dan baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, kita ayat 19 dulu. Ya. Ini ternyata ngebantai apa yang menjadi larangan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 pasal 5 ayat 5 pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8. Apa kata Yesus pada murid-muridnya? Dilarang murid-muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Apakah Yesus memerintahkan pengabaran Injil? Tidak. Ayat 9-nya, Yesus memerintahkan untuk mengabarkan apa? Kabarkanlah kerajaan surga sudah dekat. Ya. Lalu apalagi perintah Yesus? Tentang pelayanan. Ya, sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya. Berikanlah dengan cara cuma-cuma karena kalian pun mendapatkan dengan cara cuma-cuma. Tuh. Dibantai sama ayat-ayat insersi liturgi gereja. Dibantai dengan cara apa? Kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Bahkan di dalam Bible, Roh Kudus sendiri tidak berkenan pengabaran Injil masuk ke Asia. Mana ada Yesus memerintahkan untuk pengabaran Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Yesus justru melarang murid-muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Karena Yesus diutus untuk Bani Israel, maka Yesus mengatakan, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Ya, makanya kenapa Yesus diutus eksklusif, sehingga masa pengajarannya dia hanya sebentar, paling sebentar, cuma 3 tahun. Masa kerasulannya itu cuma 3 tahun. Jauh berbeda dengan Rasulullah SAW, 22 tahun, 2 hari, 2 bulan, 22 hari. Enak ya, Yesus menang banyak. Masa kerasulannya 3 tahun, masa pengajarannya karena Yesus seorang rabi, dia mengajar, masa pengajarannya 3 tahun, mati, diangkat jadi Tuhan. Enak banget ya. Siapa yang mengangkat dia jadi Tuhan? Nah, itu kan pertanyaannya. Di dalam Bible dikatakan di 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus lagi yang mengatakan, sebab bagi kita hanya ada satu Allah saja yang daripadanya kita dijadikan, dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesus yang baginya kita hidup. Tadi lagi satu lagi dikatakan bahwa Yesus yang sebagai manusia harus mati dulu supaya jadi Tuhan. Gila banget, ajaran dari siapa itu? Paulus membawa ajaran itu dari siapa, Bang? Mengatakan semua itu dari siapa? Apakah dia dapat firman Tuhan? Ya. Tidak. Justru, Paulus firman ya, Tuhan dari siapa? Ya, jadi justru itu, Teteh. Yesus adalah sentral dan Paulus berteologi tentang sentral. Jadi karena itu semua Yesus sentral dari mana? Surat Paulus kita enggak gini Bang, saya mau tanya, Yesus dikatakan sentral buat siapa? Apakah Paulus salah satu dari Abang tahu murid Yesus berapa orang? Saya mau tanya, jangan dulu bicara teologi ya. Ya. Yesus punya murid berapa, Bang? 12.
yang bersama dengan dia 12. Tapi murid-murid lain kan banyak. Ada yang Nggak ada itu kata. Bentar Bang, dengar dulu itu kata si Lukas. Lukas itu goim, Lukas itu goim. Dia murid Paulus ya, dengar dulu. Ya, apalagi kalau kita katakan orang-orang goim itu kata Yesus itu adalah anjing pemisah marah roti ya. Ya dia mengutin gitu loh. Ya, apalagi Lukas pada saat menuliskan kitabnya itu bukan ditujukan untuk jadi kitab suci, tapi untuk memenuhi kepentingan Paulus. Dia kayak bekerja seperti wartawan, mencari kesaksian-kesaksian yang sudah ada, tanya sana, tanya sini. Lalu tugas dia apa? Hanya membukukan kembali untuk dipersembahkan kepada yang mulia Theophilus, seperti itu. Jadi Yesus kalau kita lihat di dalam Yohanes, Bang Adi di mute, Bang Adi. Jadi Bang Adi di mute. Bang Adi. Double suaranya. Jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-70 dan 71, Yesus mengatakan sendiri, bukan kalian yang memilihku, tapi akulah yang memilih kalian 12 dari muridku, dan salah satunya adalah iblis. Siapa yang dimaksud dengan iblis? Di ayat ke-71, yaitu Yudas bin Simon Iskariot, karena dia telah melakukan pengkhianatan terhadap Yesus. Jadi Yesus tidak pernah memilih lagi, hanya 12 orang murid Yesus. Ya, yang kemudian tulisan-tulisannya atau Injilnya ini diapokripkan oleh bapak-bapak gereja. Seharusnya kalau kita mau tahu tentang Yesus, bagaimana pengajaran Yesus, apa yang menjadi pengajaran Yesus, apa yang Yesus lakukan, harusnya kita cari tahu dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, yang selalu bersama-sama dengan Yesus hampir 24 jam, yaitu 12 murid ini. Tapi sayangnya 12 tulisan dari murid-murid ini diapokripakan atau disembunyikan oleh bapak-bapak gereja. Sehingga yang digunakan adalah Injil sinoptik setelah datang ke Kristenan, itu puluhan tahun setelah Yesus mati. Nah, Injil-Injil yang hidup sejaman dengan murid Yesus ini diapokripakan. Bahkan dengan beraninya teman-teman Kristen mengatakan kalau Injil apokrip itu adalah Injil palsu, Injil sesat. Injil apokripa, silakan cek di Google apa arti apokripa. Itu tersembunyi atau disembunyikan. Yang disembunyikan oleh siapa? Bapak-bapak gereja. Injil Thomas, Injil Barnabas, Maria Magdalene, Injil Tadeus, ya, Injil Thomas. Nah, itu disembunyikan semua, catatan-catatan mereka itu tentang pengajaran Yesus. Jadi kalau Yesus dikatakan sentral untuk siapa? Yang kemudian lari ke Paulus yang berapologet. Nggak ada Paulus berapologet. Paulus itu dikatakan di dalam Bible bukan seorang apologet. Dia seorang pembunuh jemaat Allah. Dia seorang pemberontak. Bahkan yang dikatakan katanya Ananias sebagai saksi tentang kerasulan Paulus sendiri, Ananias ini mendakwa Yesus di hadapan Felix. Itu di dalam Kisah Para Rasul 24 ayatnya 1 sampai dengan ke-5. Bahwa jelas di sana dikatakan Paulus itu didakwa oleh imam-imam besar itu sebagai seorang berpenyakit sampar yang melakukan kekacauan di kalangan orang Yahudi yang beradab di dunia ini. Boleh dibuka. Terus Yesus sebagai sentral dari mana, Bang? Baik, kita masuk ke pertanyaan itu. Dia sentral di Alkitab. Dalam nubuatan, ya. Bahkan ketika Yesus di Bait Allah, ketika dia membacakan kitab Yesaya pasal 61, yang dikatakan bahwa apa? Roh Allah ada padaku dan Tuhan mengurapi aku. Lalu dia bilang ayat ini digenapi. Dan saat itu Yesus di Bait Allah langsung apa? Bang, sorry Bang. Abang jangan ngawur, Bang. Kitab Yesaya itu 750 tahun sebelum Yesus ada. Bagaimana Yesus bisa berbicara di dalam kitab Nabi Yesaya? Abang kalau mau tahu kitab Nabi Yesaya, harusnya Abang buka dulu mukadimahnya. Baca dulu lembar pertama, pasal pertama, ayat pertama di dalam kitab Nabi Yesaya. Gimana bisa Yesus yang 750 tahun, 7 abad setengah sebelum ada setelah Yesaya itu bisa berbicara di dalam kitab Yesaya, Bang?
Jadi abang harus tahu dulu, kitab Nabi Yesaya ini dijelaskan di pasal 1 ayat 1 lembaran pertama kitab Nabi Yesaya, bahwa kitab Nabi Yesaya ini adalah pandangan atau penglihatan Yesaya bin Amos untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja. Siapa saja rajanya? Ahaz, Hizkia, Yotam, dan Uzia. Kenapa Yesus jadi bisa bicara di sana, Bang? Ya, waktu itu Yesus di bait Allah, lalu dia membacakan kitab suci. Dan ketika dia membacakan ayat itu, lalu dia mengatakan bahwa apa? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Kita harus cari dulu. Jadi Yesus tidak pernah berbicara di dalam kitab Yesaya. Kitab Nabi Yesaya itu adalah nubuatan atau pandangan Yesaya bin Amos untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja. Rajanya Hizkia, Yotam, Uzia, dan Ahaz. Yesus itu nanti 750 tahun kemudian baru ada. Bagaimana bisa Yesus berbicara di dalam kitab Nabi Yesaya? Bang, semangat bang. Lukas 4, Teteh, coba lihat. Bang, saya mau tanya dulu, Lukas itu siapa, Bang? Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara Lukas mencari berita. Dia menulis dari apa yang sudah ditulis. Dia hanya merapihkan dan membukukannya kembali. Termasuk juga dia menulis apa yang sudah ditulis Nabi Yesaya. Karena Lukas itu tidak pernah menerima firman Tuhan, Bang. Lukas itu bekerja seperti wartawan, mencari apa yang sudah tertulis, kesaksian-kesaksian yang sudah ada. Makanya kalau mau tahu siapa Lukas, Bang, baca di dalam Kisah Para Rasul. Lukas itu bukan murid Yesus, tetapi dia menjadi murid Paulus, menjadi pengikut Paulus pada misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Lukas ini bekerja seperti wartawan, mencari kesaksian yang sudah ada, termasuk apa yang ditulis di dalam kitabnya Nabi Yesaya. Apakah untuk dijadikan kitab suci? Tidak. Jadi saya jelasin. Jadi gini, Teh. Oke, tadi kata Teteh bilang bahwa dia mencari data. Berarti orang dipercayalah semua data dia ya. Dipercaya oleh siapa? Dipercaya oleh siapa? Oleh Paulus. Theophilus itu seorang. Theophilus, bukan Bang, dengar dulu. Theophilus itu bukan nama, tapi gelar orang yang dihormati. Yang dihormati, iya pejabat, iya. Nah ini pejabat yang dihormati. Sebentar dulu, pejabat yang dihormati dan diikuti oleh si Lukas ini siapa? Ya Paulus. Oh bukan. Karena, Bang, dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Karena si Lukas ini adalah juru tulis Paulus, Bang. Dia menulis untuk Paulus. Bukan. Si Theophilus itu bukan Paulus, salah besar. Iya, siapa tuh? Silahkan gitu. Siapa? Ya, jadi Theophilus adalah seorang yang tidak diketahui siapa namanya. Tadi seperti jabatan tadi dibilangnya. Nah, jadi si Lukas nggak pernah menulis sesuatu untuk si Paulus. Sementara si Paulus sebelum dia bertobat. Bang, dengar Bang, Abang ternyata tidak tahu siapa itu Lukas. Lukas itu juru tulis Paulus. Kalau saya punya juru tulis, saya bicara juru tulis saya yang menulis. Ya, kalau saya punya Theophilus ini adalah gelar untuk seorang yang dihormati. Pada saat itu Lukas sangat menghormati, bahkan sangat mengagumi Paulus sebelum dia menjadi Kristen. Makanya dia pada saat misi Paulus yang kedua di Troas Asia, dia menjadi pengikutnya Paulus. Karena si Lukas ini seorang yang pintar, maka dia dijadikan tabib pribadinya Paulus. Kemudian dia juga dijadikan juru tulis Paulus. Kalau saya nih punya juru tulis, punya sekretaris, ya kan, atau punya notulen, saya berbicara seperti ini, notulen saya yang akan membuat catatan. Artinya catatan itu buat saya. Apa yang keluar dari mulut saya, apa yang sedang saya bicarakan, ditulis oleh juru tulis saya, itu adalah isi yang dikeluarkan dari mulut saya, gitu loh Bang. Jadi begini Teteh, itu sangat gak masuk akal. Sementara Pak, tidak mungkin si Paulus yang hatinya menggebu-gebu minta dituliskan sebuah cerita atau sebuah data yang luar biasa, kitab Lukas sama kitab kitab Para Rasul ini. Tidak mungkin
karena dia sendiri adalah pembenci atau sangat beringas kepada orang-orang pengikut Kristus. Karena itu si Theophilus ini bukan si Paulus, sangat salah. Nanti cari di Google. Ya, kalau bukan Saya siapa cari gitu di Google. sebutin. Sebutin. Ya, dengarkan saya ayat 1 ya. Hai Theophilus, dalam buku Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Buku pertamanya itu kitab Lukas. Dan ini menjadi kitab buku tulisan yang kedua. Nggak mungkin kedua kitab ini dipersembahkan untuk si Paulus. Sangat tidak mungkin. Karena si Paulus itu membenci pengikut Kristus. Nggak mungkin dia meminta tolong buku tuliskan. pertamanya yang mana, Bang? Buku pertamanya yang mana? Kitab Lukas. Iya apa? Coba. Kitab Lukas kitab yang pertama Lukas. yang mana? Bang, gini ya. Hanya satu-satunya. Dengar. Ya, Lukas menjadi pengikut Paulus. Itu pada misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Dia menjadi juru tulis Paulus. Ya, kalau Lukas sebagai juru tulis Paulus, kemudian dia menuliskan berita dari orang lain, ya itu justru itu yang nggak mungkin. Buat apa Paulus mengangkat dia jadi juru tulis? Ya untuk menuliskan apa yang menjadi pengajaran dia. Sekarang saya mau tanya, Lukas itu dari mana, Bang? Ya mungkin saya tidak terlalu banyak tahu tentang profilnya, datanya. Nanti ada di Google, cari Google. Iya, nggak usah cari di Google. Saya kasih tahu, Lukas itu dari Kilikia, Bang. Satu kota dengan Paulus, dari Kilikia. Dia non Yahudi, dia itu goyim. Ya, dia bukan murid Yesus. Dia menjadi pengikut Paulus pada misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Ini saya berbicara data itu semua ada di Kisah Para Rasul. Nanti Abang silakan buka. Pada saat Lukas juga menuliskan Kisah Para Rasul. Sumbernya dari mana? Saya mau tanya. Sumber Lukas menuliskan Kisah Para Rasul itu sumbernya dari siapa? Paulus. Dari Yesus. Ya, apa yang disaksikan dia? Kan dia menulis kesaksiannya. Dan akan dipersembahkan kepada si Theophilus. Sejak kapan Lukas jadi saksi, Bang? Sejak kapan Lukas jadi... Bentar dulu, saya diam dulu. Sejak kapan Lukas jadi saksi Yesus? Orang dia tidak satu zaman dengan Yesus. Orang dia non Yahudi. Lalu Lukas jadi saksi Pak Yesus di mana? Lukas sendiri. Dengar dulu, Bang. Makanya satu-satunya dengar dulu. Satu-satunya kitab Bible yang ada kata pendahuluannya itu baru kitab Lukas. Coba baca. Abang baca silakan. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Apakah dia menjadi saksi tentang Yesus? Tidak. Apakah dia menuliskannya untuk kitab suci? Bukan. Coba baca. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, makanya dibilang begini. Ya buka, baca dulu. Saya bukan nih. Theophilus yang mulia. Jadi masih nama orang yang sama ini. Dia adalah seorang yang mulia. Lukas 1 ayat 1 ya. Theophilus yang mulia. Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi, hai Theophilus. Iya, udah baca aja Lukas pasal 1 ayat 1. Iya, banyak orang telah dengar saya. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Di antara kita berarti ada dia dong. Iya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, berarti dia menjadi saksi tentang siapa? Apakah dia menjadi saksi tentang Yesus? Tidak. Dia kan mengumpulkan. Coba baca lagi. Yang terjadi di antara kita ini siapa? Paulus dengan Theophilus. Mana kesaksian dia tentang Yesus mana? Theophilusnya tentu ada. Iya, mana kesaksian tentang Yesusnya mana? Orang Lukas di sana mengatakan banyak orang yang telah memberikan kesaksian tentang kita, tentang Paulus dan si Lukas ini. Salah, bukan itu. Coba sekarang saya mau tanya, siapa yang dimaksud dengan Theophilus?
Siapa yang dimaksud dengan Theophilus? Apa arti Theophilus? Saya tanya dulu, apa arti Theophilus? Tadi sudah sepakat. Apa arti dari Theophilus? Jabatan Theophilus itu sebutan untuk seseorang yang dihormati. Sekarang saya tanya, yang dihormati yang menjadi juragannya Lukas pada saat itu siapa? Sehingga Lukas ini dijadikan dokter tabib pribadinya Paulus dan dijadikan juru tulisnya Paulus. Jadi siapa yang dihormati oleh Lukas di sana, yang disebut oleh Lukas Theophilus itu siapa? Jadi begini Tete, saya kasih tahu ya. Siapa, pertanyaannya siapa yang dimaksud dengan orang, sebutan orang yang dihormati dengan sebutan Theophilus ini kan sebutan bagi orang yang dihormati. Sementara yang menjadi bosnya Lukas pada saat itu adalah Paulus. Paulus yang menjadikan dia teman setia seperjalanan, yang menjadikan dia tabib pribadi, yang menjadikan dia juru tulis, menjadikan pegawainya Paulus nih. Jadi yang disebut dengan Theophilus oleh si Lukas ini siapa? Jadi pertanyaan gini Umi. Aduh, ya ampun. Sebentar ya, oke lanjut. Pertanyaan gini. Bukan ini si abang Idama ini jadi begini.